guru honorer. Saat ini saya sedang bekerja sebagai seorang guru honorer di salah satu MTS dan MA Syekh Dahlan di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya juga semenjak kuliah, saya mengabdi dari tahun 2021 hingga saat ini. Saya mengabdi sebagai seorang pembina tahfiz pada Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran, Dakwah dan Tilawah. Saya juga merupakan salah satu guru tahfiz di Teka Bayangkari, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Insya Allah. Kam juz'an hafizta? Alhamdulillah, 30 kan. 30 juz ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya Kak Usman. Kak Usman, dari sekian banyak jurusan yang ingin Kak Usman ambil, kenapa kok Kak Usman mengambil jurusan bahasa dan sastra Arab ke depannya? Ya, saya mengambil bahasa dan sastra Arab karena saya merasa bahwa eh, kunci dari ilmu adalah bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini adalah lugatil Arabiyah, hiya lugatil Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Quran, yang mana bahasa Al-Quran ini kita dapat jadikan sebagai kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktum fi amroini lam tadillu tamassahtum bihima kitabullah wa sunnati rasulih." Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka insya Allah kalian tidak akan tersesat. Dan saya melihat bahwa daerah saya, terutama di kampung saya dijuluki sebagai desa santri. Namun pada saat bulan Maret kemarin saya kembali ke kampung saya, ternyata saya menyaksikan bahwa eh, pembacaan kitab suci Al-Quran, terus saya mencoba untuk menggunakan bahasa Arab dasar, ternyata orang-orang di kampung saya itu masih minim dalam berbahasa Arab, sehingga sebagai seorang lulusan bahasa dan sastra Arab, saya merasa bahwa ada amanah besar yang ditinggalkan kepada saya untuk memperbaiki eh, tatanan bahasa bahasa Arab di daerah saya, terutama bahasa Al-Quran. Baik Kak Usman kan rencana kontribusi ke depan kan ingin kembali ke kampung dan ingin memperbaiki tatanan bahasa Arab yang ada di kampung gitu kan. Kira-kira kalau kita melihat fenomena masyarakat kampung Kak Usman, itu kan susah sekali kan ketika, ya mohon maaf ya, ketika ada masyarakat berpendidikan, kemudian juga kita ajarkan sesuatu itu sangat susah sekali. Apa strategi Kak Usman itu nanti ke depannya? Jadi strategi yang akan saya ambil ialah yang pertama itu eh, saya akan berkolaborasi dengan kakak perempuan saya yang merupakan salah satu alumni sastra Inggris, dan saya akan berkolaborasi dengan orang kampung pemerintah desa saya untuk membangun yang namanya perkampungan bahasa Arab di setiap akhir pekan, karena kampung saya itu juga merupakan salah satu destinasi wisata. Jadi saya ingin mengembangkan yang mana bahasa bahasa Inggris dan bahasa Arab itu tetap saya lestarikan dalam kehidupan di kampung saya. Jadi yang pertama langkah yang saya ambil ialah saya mensosialisasikan bahwasannya penting sekali itu berbahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Sebab terutama untuk mencetak generasi-generasi emas itu perlunya perlunya yang namanya pendidikan karakter dan pendidikan adab. Jadi saya tidak hanya berfokus pada bahasa Arab saja, namun saya akan membuka bahasa Arab, berkolaborasi bahasa Inggris dengan saudara saya, dan pembentukan karakter karakter dasar. Baik, baik, baik. Cukup bagus ya solusinya ya kalau misalnya ini. Nah, saya tanya sama Kak Usman ini, misalnya nanti apa nih ke depan, apakah Kak Usman hanya fokus kepada guru atau PNS ya? Seperti itu. Apakah nggak ada keinginan misalnya Kak Usman sudah lulus S2, ada kesempatan untuk menjadi dosen, hanya saja formasinya itu tidak ada di daerah Kak Usman, melainkan di luar, misalnya ada di Jawa gitu kan. Soalnya kita melihat jurusan bahasa dan sastra Arab di Indonesia untuk formasi dosennya itu sedikit sekali seperti itu Kak Usman. Gimana Kak Usman nanti ke depannya? Eh, Jadi saya mengambil langkah untuk menjadi PNS atau bergelut menjadi penerjemah penerjemah bahasa Arab, yang mana di daerah saya itu, terkhusus daerah saya Kota Tual Provinsi Maluku itu, untuk lulusan bahasa dan sastra Arab baru ada satu alumni yang menjadi alumni bahasa dan sastra Arab. Jadi saya akan tetap konsisten dengan impian saya, yaitu menjadi seorang PNS, baik itu sebagai tenaga pendidikan apapun itu. Yang penting ilmu yang saya dapat pada saat S2 nanti itu selagi dia bermanfaat,
untuk khalayak ramai, terutama untuk bangsa, agama, dan negara, itu mafi muskilah. Maaf, muskilah. Oke. Berarti Kak Usman ke depannya nggak ada keinginan untuk menjadi tenaga pengajar berupa dosen di kampus ya Kak Usman ya. Ingin fokus ke PNS di bagian mutarjim gitu ya. Nah, Betul ya Kak Usman ya. Oke ya. Kak Usman. Di sini Kak Usman, di pilihan ketiga program studi Kak Usman ingin mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Kenapa kok ini, Kak Usman? Sementara antara bahasa dan sastra Arab dengan pendidikan bahasa Arab itu kalau misalnya Kak Usman teliti lebih detail, itu pembelajarannya itu sangat berbeda sekali gitu. Gimana Kak Usman? Nah, kenapa saya mengambil pendidikan pada pilihan ketiga itu? Karena saya berpikir bahwa sesuai dengan pengalaman saya pada saat SMA saya pernah dikatai oleh seorang guru yang seharusnya menjadi seorang motivator, seorang yang membangun semangat pada siswa, justru melakukan sebuah tindakan yang menurut saya itu menurunkan semangat saya sendiri. Yang pertama yaitu ketika ia mengatakan bahwa saya adalah seorang yang bodoh dalam berbahasa Arab, sehingga saya merasa bahwa dengan pendidikan, dengan mendalami jurusan pendidikan bahasa Arab ini, dapat membangun karakter saya lebih menyelami tentang bagaimana kita menjadi seorang guru atau seorang pengajar yang baik dan benar sehingga tidak ada sikap demonstrasi kepada siswa. Baik-baik Kak Usman. Bisa disebutkan judul penelitian skripsinya apa Kak Usman? Afwan Kak, satunya atau rencana tesisnya Kak? Judul skripsi, bukan tesis. Nah, Oh, tesis. Eh, Penerapan metode muhawarah dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Arab siswa kelas 10 MA Syawir Dahlan, Kabupaten Pengkep. Coba dijelaskan titik poin dalam penelitiannya kakak dan metode serta teori yang kakak gunakan. Jadi metode yang saya gunakan pada saat penelitian ialah metode kuantitatif, yang mana metode kuantitatif ini saya menggunakan muhawarah. Kenapa saya memilih muhawarah? Karena muhawarah ini saya rasa cukup menyenangkan untuk para siswa itu. Istilahnya tidak satu arah saja. Ada pantulan yang terbalik dari siswa ke guru dan guru kepada siswa, sehingga siswa tidak merasa bosan karena pada saat saya melaksanakan penelitian itu ternyata siswa merasa bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat sulit. Bahasa Arab adalah pelajaran yang tidak menyenangkan untuk dipelajari karena metode yang digunakan itu tidak sesuai dengan guru seharusnya mencari metode yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa sehingga siswa memiliki semangat dalam belajar. Oke, Kak Usman S1-nya bahasa dan sastra Arab ya? Nah, Kak. Tapi kok penelitiannya itu lebih mengarah ke pendidikan ya Kak Usman ya? Apa emang sistem di kampusnya Kak Usman itu penelitian antara sastra dan pendidikan itu mirip untuk ruang lingkupnya gitu? Soalnya kalau di beberapa kampus, misalnya di UIN Jogja atau di UIN Malang, penelitian misalnya ada jurusan bahasa dan sastra Arab, penelitian itu lebih ke penelitian kualitatif. Misalnya membedah novel atau kisah qasirah Arab, kemudian menganalisis dengan teori linguistik atau menganalisis dengan teori sastra seperti itu. Seperti itu. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan Kak Usman ini, penelitiannya lebih mengarah ke penelitian pendidikan. Nah, inilah yang membedakan antara pendidikan dengan bahasa dan sastra Arab murni. Gimana Kak Usman tanggapannya? Ya, jadi eh, saya sempat berkonsultasi dengan dosen saya eh, terkait judul skripsi yang ingin saya ambil ini. Ternyata dari pihak kampus mengatakan bahwa maafi muskilah, tidak apa-apa. Oh, Jadi tidak apa-apa. jadi saya mengambil jalan tersebut karena melihat juga situasi objek penelitian saya ini sangat membutuhkan dengan hal tersebut sehingga saya memutuskan untuk menggunakan memilih skripsi tersebut. Baik-baik Kak Usman. Kalau misalnya Kak Usman nanti di UIN Sunan Kalijaga, saya bukan mengedonkan ya, cuma judul skripsi, misalnya Kakak Usman nanti akan membuat penelitian tugas akhir, judul skripsi yang mengarahkan ke BPA itu nanti akan otomatis ditolak, seperti itu ya Kak Usman ya. Soalnya fokus dari penelitian bahasa dan sastra Arab, kita menganalisis, mengkaji teori kebahasaan dan sastra Arab murni tanpa ada campur tangan pendidikan. Soalnya kalau di jurusan bahasa dan sastra Arab itu kan kita tidak diajarkan tentang metode pendidikan,
tentang analisis pendidikan itu kita tidak diajarkan, melainkan kita lebih banyak diajarkan ke teori-teori kebahasaan dan kesastraan. Misalnya ada teori linguistik yang digagas oleh Imam Khalil, ada teori linguistik yang digagas oleh Imam Sibawai, kemudian ada teori sastra yang digagas oleh Michael Michael Rivatere, kemudian ada teori sastra juga yang digagas oleh William Rocket dan seperti itu. Ya, Kak Usman ya. Iya, Kak. Cuma mungkin aturan tiap kampusnya ini berbeda. Cuma saya ingin tanya, Kak Usman di esainya tidak mencantumkan judul tesisnya ya, rencana tesis ke depan ya? Iya, tidak ada. Nah, Tidak ya, ada. kalau misalnya penelitian esai LPDP yang bagus itu biasanya di bagian bawah sebelum kita penutup itu kita kan sudah memaparkan rencana kontribusi kita nanti ketika di depan itu seperti apa gitu kan Kak Usman ya. Nah, Iya, Kak. nanti baru kita dari fenomena tersebut itu kita memunculkan adanya objek penelitian kita gitu. Seperti itu Kak Usman ya. Nah, saya ingin tanya kefokusan soalnya kalau misalnya orang daftar S2 itu berarti kalau misalnya mau fokus ke mutarjim itu sangat cocok sekali kalau misalnya Kak Usmannya ini dari jurusan bahasa dan sastra Arab. Soalnya itu di bidangnya. Tapi nanti Kak Usman akan mempelajari lebih detail tentang teori-teori linguistik yang ada di jurusan ini. Seperti itu ya Kak Usman ya. Ya, saya ingin tahu penelitian Kak Usman yang tesis seperti apa. Coba dijelaskan rencananya. Jadi alhamdulillah saya juga sudah apa ya sudah melis Mm-mm. sedikit judul proposal tesis saya yang insya Allah jadi yang pertama itu terkait eh, pengembangan model pembelajaran bahasa Arab berbasis budaya lokal di Desa Tamedan, Kota Tual, Provinsi Maluku Tenggara untuk meningkatkan pemahaman agama dan eh, pembentukan akhlak generasi muda. Baik, baik, baik. Berarti pakai teori apa nanti Kak Usman ya? Kuantitatif. Masih ini ya, masih PR ya? Iya masih PR, Kak. Oke, kalau misalnya S2 nggak terlalu detail nggak apa-apa penelitiannya. Kalau S3 itu biasanya kalau misalnya mau wawancara itu fokusnya ke penelitian disertasi gitu. Oh, Jadi is- udah nggak ada lagi kalau S2, S3 ditanya masalah kontribusi ke depannya itu nggak apa sedikit gitu pertanyaan itu. Lebih fokus ke disertasinya seperti itu. Cuma Kak Usman nanti harus mempersiapkan kira-kira tesisnya itu Kak Usman mau memakai teori apa. Kemudian juga hipotesa penelitiannya seperti apa. Seperti itu ya Kak Usman ya. iya, Kak. Di sini Kak Usman kalau S2 di UIN Jogja, S2 di UGM itu Kak Usman harus paham betul namanya publikasi ilmiah. Saya tanya Pak Usman, seberapa tahu Kak Usman itu tentang artikel publikasi dan apa bedanya artikel Sintas, Scopus, ISBN seperti itu Kak Usman? Untuk terkait publikasi, Kak, belum terlalu paham ke situ, Kak. Oke, nanti Kak Usman coba dipersiapkan ya. Iya, Kak. Ya, oke. Biasanya kalau wawancara LPDP itu ada satu pewawancara yang dari kampus asal. Nah, seperti itu. Jadi ada psikotes, kemudian ada apa namanya uh, satu pewawancara yang ahli di bidang kita itu nanti, ahli di bidang terkait gitu. Biasanya loh Kak Usman ya. Cuma juga nggak memungkinkan kalau misalnya ada pewawancara yang di luar bidang kita. Lah itu yang nggak enaknya Kak Usman. Soalnya ada teman saya itu bikin penelitian itu bagus sekali, ngambilnya di UGM. Hanya saja pewawancaranya itu tidak ada yang paham tentang ruang lingkup penelitiannya teman saya itu. Padahal bagus sekali dia mengangkat sebuah tradisi budaya yang di daerahnya itu. Cuma ya berhubung itu kita berdoa aja kalau masalah itu ya Kak Usman. Iya, Tapi juga Kak. kita berharap pasrah aja kalau misalnya Kak Usman nanti wawancara. Seperti itu ya. Nah, terus saya tanya lagi Kak Usman ini ya. Linguistik itu apa? Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang tata bunyi bahasa. Ya, salah satu contohnya coba diberikan Kak Usman. Soalnya Kak Usman ngambil second optionnya ini di UGM jurusan linguistik. Salah satu contohnya yaitu seperti lahja-lahja, Kak. Seperti misalnya, seperti yang kita dengar biasanya itu kayak dalam syair lagu Arab kebanyakan yang terpopuler itu
Albi ya Albi, padahal di situnya Ya, kolbi ya kolbi, tetapi karena pada saat zaman dahulu itu orang-orang Arab itu biasanya kan ada sebagian yang tidak tahu menyebut huruf kof sehingga huruf kof diganti dengan huruf hamzah. baik Kak Usman. Linguistik itu sebenarnya emang ilmu yang meneliti tentang tata bahasa. Tapi linguistik itu nanti cabangnya itu banyak sekali. Dari cabang-cabang linguistik itu nanti mau fokus kemana? Misalnya ada fokus ke morfologi, kemudian ada Fonologi fokus ke sintaksis, kemudian ada fokus ke semuanya. fonologi gitu. Itu Iya, ada semua. Kemudian dari linguistik itu nanti akan membuka cabang-cabang keilmuan linguistik yang baru. Misalnya ada linguistik forensik. Pernah dengar, Kak Usman? iya pernah Kak. Kemudian ada geolinguistik. Itu banyak sekali cabang-cabang linguistik. Apa namanya? Dari pengembangan ilmu linguistik. Cuma apa namanya? Secara garis besar ya linguistik tentang itu tadi, tentang yang membahas tentang tata bahasa dalam sebuah apa namanya? Karya uh, sastra. Kalimat berita itu juga pokoknya semua inilah mempengaruhi apa namanya? Dari lingkungan-lingkungan sekitar. Nah, misalnya ada Kak Usman itu orang mana? Mohon maaf. Orang Orang Padang. Maluku Kak. Orang Maluku itu lebih ke pesisir atau ke Ya, daerah pesisir Kak. daerah pesisir. Lah, kalau Kak Usman sama masyarakat itu berbicara, itu kira-kira suaranya keras apa pelan? Suaranya sudah pasti keras karena melawan lomba, melawan Betul, apa seperti bunyi itu. Itu pantai. juga ada kaitannya dengan ilmu Linguistik. linguistik Beda seperti dengan itu. orang yang hidup di apa pegunungan. Betul. Seperti itu ya Kak Usman ya. Ya, Kak. Tapi udah oke so. Saya lihat apa wawancara pertama tadi itu Kak Usman udah menjawab dengan tegas. Cuma Kak Usman harus apa namanya memanajemen waktu juga. Soalnya kadang ada penguji yang misalnya Kak Usman itu dapat jadwal wawancara sore itu biasanya kan tiga pewawancaranya itu lagi dalam kondisi bad mood kan Kak Usman ya. Ya, Maksudnya udah apa dari pagi sampai sore gitu. pagi. Biasanya ketika kita mau menjelaskan sesuatu itu dibatasin. Coba jelaskan latar belakang kamu dalam 1 menit. Jelaskan rencana penelitianmu dalam 1 menit. Nah, itu yang nggak enaknya, Kak Usman. Saya pernah gagal di batch 1 itu gara-gara pengujinya seperti itu. Kita nggak leluasa untuk apa namanya Men- berbicara itu. Soalnya ketika udah lebih dari benar-benar diwaktuin, udah lebih dari 1 menit nanti akan dipotong lagi seperti itu. Wah itu benar-benar nggak enak. Ya, tapi Kak Asman ini coba memanage juga. Itu kan kita nggak tahu kan dapat pewawancara seperti apa. Apalagi Kak Usman nggak dapat jadwal ini ya, jadwal nggak dapat LOA ya, belum Iya ya. enggak dapat Kak. Kemungkinan Kak Usman akan seleksi wawancara itu di akhir-akhir. Nah, bisa jadi apa namanya Kak Usman dapat penguji seperti saya ya dipersiapkan aja menjelaskan nanti di timer apa 1 menit gitu di timer 2 menit gitu kan itu untuk apa namanya untuk jaga-jaga aja nanti kalau enggak ya Kak Usman kalau enggak dikasih batasan waktu ya jelasin aja apa namanya sedetail mungkin sepuas Kak Usman itu Ya. nanti akan berefek gitu Kak Usman ya. Nah ini saya belum lihat apa kelebihan dan kekurangan Kak Usman sendiri ini soalnya nggak bisa saya buka PDF-nya. Oke Kak. Kelebihan dan Oke, kekurangan. kelebihan saya adalah Kak, saya memiliki komitmen dalam mencapai tujuan akademi. Saya percaya bahwa ilmu yang saya miliki harus bermanfaat bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk orang di sekeliling saya, baik terutama untuk bangsa, agama, dan terutama untuk agama dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya terbiasa untuk memanajemen waktu. Saya terbiasa untuk mengatur waktu. Hal ini terbukti dengan pada saat saya kuliah, Kak. Saya mengabdi antara jarak dari pesantren dengan kampus saya itu perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum kurang lebih 2 jam. Tetapi alhamdulillah karena dengan ketekunan dan niat saya, alhamdulillah saya menyelesaikan studi S1 saya dalam jangka waktu 7 semester, yaitu 3 tahun, kurang lebih 3 tahun 2 bulan. Dan dengan IPK tinggi dan alhamdulillah saya juga merupakan salah satu eh, alumni lulusan terbaik pada program studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Muslim Indonesia. Dan Baik, kekurangan. untuk kekurangan saya itu, saya cenderung perfeksionis. Saya sering menghabiskan waktu untuk menyelesaikan sebuah hasil yang maksimal, serta membutuhkan waktu yang lama untuk mengenal orang. Mengenal orang itu waktu-waktu yang lama, Kak, karena saya introvert. Baik, baik, baik. Cuma gini, saya kasih tambahan sedikit ya. Kalau Oke, misalnya Kak Kak. Usman itu menyebutkan kekurangan, Kak Usman harus juga menyebutkan solusinya. Apa?
Misalnya kalau Kak Usman tadi kan perfeksionis gitu kan, apa solusi untuk mengatasi itu gitu kan? Apakah perfeksionis itu akan mengarahkan ke hal negatif atau positif gitu kan? Kalau misalnya ke hal positif ya sampean tetap jalankan aja sifat perfeksionis itu, cuma sampean harus membatasi dalam ini gitu. Sampean kasih solusinya. Kalau dulu kan saya menyebutkan kan, saya orang yang apa namanya suka lupa gitu misalnya. Tapi saya mengatasinya dengan menulis setiap apa namanya setiap poin-poin yang penting. Nah, habis itu setelah itu saya memutolaahnya atau mempelajarinya kembali gitu. Seperti itu. Jadi ada problem, ada solusi seperti itu. Ya biasanya bagus kalau misalnya solusi. Soalnya dari sekian banyak teman saya yang wawancara juga, itu ada beberapa yang gagal dan ada beberapa yang berhasil kan lolos. Nah itu yang gagal itu saya tanyain ketika ditanya solution apa kekurangan itu kamu menjawab apa ya jawabannya terlalu letterlock saya kurang ini gitu kan. Tanpa memberikan solusi. Sementara teman saya yang apa namanya lolos itu hampir semuanya itu ketika ditanya kekurangannya itu selalu memberikan solusi. Habis itu saya ikutin tips-tips apa dari teman-teman saya itu. Seperti itu. Itu bagus kalau misalnya Kak Usman itu memberikan kekurangan dan kekurangan kemudian memberikan solusinya itu. Oke. Kemudian Kak Usman apakah sudah pernah melakukan publikasi ilmiah? Ya, untuk publikasi jurnal sendiri Kak, kemarin sempat sedang mengkonfirmasi terkait skripsi saya yang mau dipublikasi, namun Hmm. karena masih dalam antrian Kak, rencananya itu eh, bulan 11 paling lambat itu bulan 11 sudah dipublikasikan di apa lagi Kementerian Agama Kota Makassar Kak. Karena Kementerian Agama, ya jurnal apa itu tadi? jurnal anu skripsinya Kak. Oh, ya, ya, ya. Enggak, nama jurnalnya apa? Bukan judul artikel ya, nama jurnal tempat publikasinya. Hmm, saya lupa Kak. Iya, iya, iya. Harus. Hmm. Apa-apa, Kak, santai aja. Emang, emang jaga-jaga harus menjawab secara detail ya. Iya Kak. Bas. Eh, Blam Makassar jurnal di pusat. Bilang masyarakat, Sinta Blam berapa itu? Makassar Kak. Sinta berapa? Apa non Sinta? Sebentar. Tunggu saya masuk dulu Kak. Non Sinta kayaknya Kak. Non Sinta ya, oke. Enggak apa-apa. Terus Kak Usman, pernah nggak dalam hidup mengalami sebuah kesalahan? Salah ya Kak. Jadi kesalahan yang pernah saya lakukan itu pada saat baik itu dalam pendidikan maupun selama pekerjaan itu pada saat di awal kuliah itu saya selalu fokus mengejar nilai tinggi Kak sehingga Iya. saya kurang aktif dalam berorganisasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau sosial. Akibatnya saya sempat kurang percaya diri ketika saya disuruh untuk berpresentasi atau diutus oleh kampus untuk mengikuti kegiatan lomba perwakilan program studi. Terkadang saya merasa minder, saya merasa bahwa saya tidak cocok untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga saya mengambil solusi atas apa yang saya alami ialah saya mengikuti kembali aktif dalam mengikuti organisasi dan saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau sosial. Baik, baik, Kak Usman ya. Udah, udah tepat lah inilah. Berarti cuma satu itu aja ya kesalahan terbesar yang pernah Kak Usman perbuat ya? Ya, Ada Alhamdulillah lagi ya? itu saja Hah? Kak. Hanya itu kan. Nah, itu. Oke, jawabnya harus sesuai dengan esai yang Kak Usman ini ya. Maksudnya biodata yang apa data yang Kak Usman Dia, input di aplikasi gitu kan. Jangan sampai berbeda. Kadang ada pewawancara itu emang sengaja mancing gitu. oh iya Ini Kak. kok nggak ada di ini, nggak ada di data gitu. Berarti nggak benar deh. Makanya perlu mempersiapkan sebelum kita Ada. wawancara harus mempelajari semua berkas-berkas kita dulu. Apa namanya dari kesalahan, kelebihan itu kita pelajarin dulu seperti itu. Seperti itu ya Kak Usman ya. Cuma kalau misalnya mau improve ditambahkan juga no problem saja kayak gitu. Terus gini, Kak Usman pernah nggak menjalankan tugas di ruang lingkup yang Kak Usman ini apa bisa gitu?
Ya, saya pernah mengambil tugas di luar tanggung jawab saya. Mm-mm. Karena misalnya pada saat rekan saya sakit menjelang deadline tugas, biasanya saya menawarkan diri untuk mengerjakan tugas presentasi karena saya percaya bahwa eh, egoisme atau saya harus menjauhkan diri saya dari sifat yang namanya sifat egoisme. Karena ketika mempertahankan sifat egoisme saya, maka nilai atau apa yang seharusnya menjadi cita-cita bersama itu tidak dapat sesuai dengan apa yang diimpikan. Oke. Tapi kok kayak kayak ini ya, apa namanya kayak di luar maksud dari ini. Misalnya Kak Usman tugas di luar lingkup sendiri itu, kalau saya dulu jawabnya itu, tapi nggak apa-apa sudah terlanjur di ini. Kalau jawabnya itu pernah nggak kamu apa menerima tugas di luar lingkup yang seharusnya ya? Jawabannya pernah. Saya dulu yang nggak pernah menguruskan urusan administrasi sama sekali, itu tiba-tiba dipasrahkan untuk mengurusi administrasi yang dengan dengan jumlah yang sangat besar juga, dengan anggaran yang sangat besar juga. Saya dipasrahkan menjadi ketua ini itu seperti itu ya Kak Usman ya. Ya, Emang nggak apa-apa sih. Ah, itu sebagai apa? Yang penting Kakak Usman itu dijawab sesuai dengan yang Kak Usman ini tulis. Kemudian juga apa namanya? ah, Nanti jangan sampai ini berbeda seperti itu ya Kak Usman ya. Oke oke oke. Cuk deh. Kemudian pembeda Kak Usman dari peserta lain itu seperti apa? Ya, jadi pembeda antara saya dengan peserta lain ialah yang pertama itu saya berasal dari daerah tertinggal dan saya merasakan sendiri bahwa keterbatasan akses pendidikan dan informasi itu sangat jauh berbeda dengan daerah-daerah lain. Pengalaman ini yang membuat saya juga punya motivasi untuk kembali membangun daerah saya setelah studi nanti. Banyak peserta yang memang mungkin mempunyai prestasi tinggi, tetapi saya punya perspektif lapangan yang sangat nyata dan komitmen langsung untuk membangun generasi muda, memberantas yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga terwujudnya itu generasi emas tahun 2045 dengan pembentukan karakter melalui bahasa dan sastra Arab. Oke, saya tertarik tadi dengan kata memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya. Gimana caranya? Ya, jadi dengan memberantas yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme itu, saya percaya bahwa ada satu pepatah yang sering dikatakan oleh guru saya sendiri, Kiai Haji Muhammad Syamir Dahlan. Beliau pernah mengatakan bahwa ala bisa karena biasa. Kebiasaan itu dapat diubah dengan kebiasaan. Kebiasaan jelek dapat diubah dengan kebiasaan jelek. Saya percaya bahwa generasi muda ketika kita akan membentuk akhlak, ketika pemimpin itu memiliki sifat yang jujur, adil, sifat yang jujur dan adil itu terbentuk pada saat ketika dari kecil. Ketika anak-anak sudah dibentuk dari kecil, dia memiliki sifat yang baik, insya Allah ketika mereka memimpin di suatu daerah nanti, suatu negara nanti, itu mereka karena terbiasa dengan sikap atau pribadi yang jujur, amanah dan sebagainya, itu insya Allah mereka akan memberantas yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu merupakan salah satu langkah yang saya ambil supaya ke depan itu Indonesia itu tidak ada yang namanya lagi korupsi, kolusi dan nepotisme. Oke, cocok sekali ya Kak Usman ini jadi ini ya calon DPR ya. Jangan dulu. Janjinya janjinya menggebu-gebu gitu. Oke, no problem lah untuk apa namanya promosi untuk apa namanya untuk wawancara gitu kan. Cuma ya oke lah udah menurut saya udah tegas sih Kak Usman ini. Cuma tadi feedback dari saya yang pertama itu Kak Usman juga harus latihan manajemen waktu. Seperti itu ya. Coba latihan eh, menjelaskan sesuatu itu dalam apa namanya? Dalam 1 menit gitu kan. Itu latihan aja gitu. Takutnya kalau misalnya ada penguji yang apa membatasi waktu Kak Usman nanti ketika menjelaskan esai atau pengenalan itu nanti Kak Usman nggak gedabakan gitu kan. Nggak apa namanya? Nggak bingung gitu kan. Terus yang kedua itu Kak Usman harus perdalam lagi istilah-istilah
apa namanya penelitian dalam bahasa dan sastra Arab gitu. Jangan cuma fokus ke pendidikan aja. Soalnya mau nggak mau, Kak Usman ini kan ngambilnya di jurusan bahasa dan sastra Arab. Harus paham tentang linguistik, harus paham tentang teori-teori sastra, harus seperti itu. Ya minimal Kak Usman paham definisi awalnya saja. Nanti untuk apa namanya pas wawancara dengan apa namanya penguji, nanti Kak Usman itu seolah-olah bisa, oh ini anak ini paham tentang teori bahasa dan sastra gitu kan. Berarti cocok kalau misalnya Kak Usman ini berada di jurusan ini nantinya, cocok diterima. Seperti itu Kak Usman. Kemudian yang kedua, yang tadi itu ketika penjelasan tentang kekurangan, Kak Usman juga harus memberikan solusi dari kekurangan itu. Tujuannya apa? Tujuannya berarti pewawancara nanti akan melihat Kak Usman, oh berarti apa namanya? Ini dia sudah mengatasi kekurangannya ini gitu kan. Ya namanya manusia kan nggak mungkin kan terbebas dari salah, wong kita juga bukan nabi kan. Seperti itu. Nah, kemudian dari esainya sendiri nanti biasanya kan ini kan ya apa namanya oh iya satu lagi. Kalau misalnya Kak Usman itu udah bagus tadi itu Kak Usman itu disalahkan sama pewawancara atau dikoreksi, Kak Usman jangan terlalu banyak debat gitu kan, oh ya baik akan saya perbaiki, cukup jawab seperti itu aja. Nanti kalau misalnya bahkan teman saya itu ada yang dia ngeyel sekali dikasihkan saran, dikasih kesaran seperti ini dia ngeyel bersikukuh dengan pendapatnya kayak gitu, itu jangan. Itu Kak Usman harus tahu mana yang apa saran sama mana yang kita harus apa mempertahankan apa namanya misalnya esai kita, kemudian rencana diserta apa tesis kita seperti apa, itu harus tahu membedakan itu ya Kak Usman ya, paham ya. Ya, Itu nanti paham. Kak Usman nanti bisa inilah. Kalau misalnya Kak Usman menganggap ini kurang, ya Kak Usman bilang aja apa nanti saya akan perbaiki ke depannya gitu kan. Ini cuma draft awal dari rencana penelitian saya ke depan. Seperti itu ya, Kak Usman ya. Kemudian Ya, apa Kak. lagi ya yang mau saya ini ya? Oh ya, penelitian skripsi itu penting sekali. Kak Usman juga harus apa namanya memberikan kalau biasanya kan penguji itu menanyain judul penelitiannya Kak Usman itu seperti apa. Jadi skripsinya itu tentang apa, coba judulnya apa dan isinya tentang apa, seperti itu. Biasanya banyak sekali ditanyain seperti itu Kak Usman. Ya, Kak. Ditanyain seperti itu banyak sekali, harus dipersiapkan. Terus apa lagi ya? Sudah ini sih, udah bagus sih itu tadi ya. Coba closing statement. Udah mempersiapkan closing statement nggak? Belum, Kak. Oh iya, closing statement ini loh Kak Usman ya, penting loh juga loh, penting juga closing statement. Iya, Kak. Jadi misalnya biasanya kan apa namanya penguji itu bilang cukup selesai, coba closing statement. Nanti Kak Usman harus menjelaskan, oh, saya apa terima kasih banyak kepada para penguji yang sudah bersedia mewawancarai saya dalam proses seleksi beasiswa LPDP ini gitu. Perlu diingatkan penguji apa para bapak-bapak atau ibu-ibu, saya mempunyai harapan besar untuk keterima beasiswa ini. Pokoknya bilang seolah-olah Kak Usman itu benar-benar minat dengan beasiswa ini, serius dengan beasiswa ini. Kemudian Kak Usman juga ambil fenomena dari kampung Kak Usman sendiri. Misalnya saya dulu kan gini kan Kak Usman ya. Terima kasih banyak kepada para penguji, Bapak dan Ibu yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dalam proses seleksi wawancara ini. Perlu diingatkan bahwa saya mempunyai harapan besar terhadap beasiswa LPDP ini karena beasiswa LPDP ini akan memberikan benefit yang sangat banyak sekali kepada saya nanti di kemudian hari. Dan sebagai bentuk pengabdian saya nantinya, saya berencana membuat apa namanya komunitas jurnal, komunitas publikasi artikel yang nantinya akan dinaungi oleh para mahasiswa-mahasiswa. Jadi mahasiswa ketika mau ikut dalam komunitas itu nanti akan saya free-kan. Bahkan ini ada satu mahasiswa sendiri, satu mahasiswa saya itu yang bisa publikasi artikel Scopus dari hasil bimbingan saya di komunitas saya itu gitu kan. Itu dari ini apa namanya bukti yang sudah Kak Usman paparkan gitu kan. Terus saya dulu memaparkan seperti ini. Saya lahir di keluarga yang kurang mampu atau dalam artian pas-pasan. Masyarakat di desa saya sendiri itu dia tidak terlalu mementingkan pendidikan. Jadi ketika dulu saya ditanya cita-citamu apa ketika nanti dewasa gitu kan, saya menjawab angkat tangan. Saya ingin kuliah setinggi-tingginya sampai jenjang S3 gitu kan. Teman saya itu
bilang seperti ini, kamu kuliah untuk apa gitu kan? Buang-buang uang aja. Tapi dalam bahasa Jawa ya Kak Usman ya, saya aja, buang-buang uang aja. Dalam hati saya jujur, Bapak, Ibu, saya sakit hati sekali ketika ada seorang anak kecil punya keinginan yang sangat tinggi, tiba-tiba ada teman yang mengedunkan. Saya akan membuktikan nantinya saya akan menjadi seperti apa. Akhirnya ketika saya sudah lulus S2 mengajar di kampus, itu saya pulang di rumah, teman saya yang menghina saya tadi itu dia tidak menjadi apa-apa. Seperti itu. Kemudian saya ditanya, Bill, kamu sekarang itu ya udah jadi orang ya gitu. Pernah dengar peribahasa seperti itu? Iyalah, aku kuliah kok gitu kan. Saya jujur Bapak Ibu tidak menghina status teman saya itu, tapi saya ingin membuktikan bahwa pendidikan itu sepenting itu loh, sepenting ini loh ya, Bapak Ibu gitu. Saya ingin menjadi motivasi, saya ingin menjadi figur teladan di masyarakat desa supaya orang-orang itu akan berpikiran, oh berarti pendidikan yang membuat dia seperti ini gitu. Terus saya membuat memberikan quote Arab berbunyi gini, al ilmu zainun lil fata akromahu haisu ata. Ilmu itu akan memberikan apa? Ilmu itu ibaratkan sebagai perhiasan zainun lil fata bagi seorang pemuda akromahu haisu ata, dan ilmu itu akan memuliakan pemuda itu dimanapun dia akan berada seperti itu. Seperti itu Kak Usman, itu closing statement saya gitu. Cuma ya lebih singkat saya kemarin itu. Soalnya saya banyak lupa sekarang. Udah 1 tahun kayak nggak salah ya. Hmm. Ya, ya mungkin itu ya Kak Usman ya. Iya Mungkin kan. dipersiapkan nanti closing statementnya dibuat semenarik mungkin, se apa namanya, sesoking mungkin seperti itu Kak Usman. Iya kan. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak apa-apa Kak Usman? Ini Kak, kalau wawancaranya itu tidak terlalu fokusnya ke bahasa Arab begitu ya? Kalau S2 dalam negeri itu nggak fokus ke bahasa Arab atau Indo apa atau Inggris. Biasanya itu langsung ke bahasa Indonesia Kak Usman. Kecuali kalau pewawancara dari, kalau misalnya Kak Usman daftar beasiswa di luar negeri itu nanti misalnya di awal-awal itu nanti akan ini menggunakan bahasa Inggris gitu. Cuma ya di tengah-tengah itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu Kak Usman. Cuma ya persiapkan Kak Usman itu apa namanya memberikan, misalnya Kak Usman ini kan nanti disuruh ini kan menjelaskan skripsi Kak Usman. Kak Usman persiapkan juga tentang apa namanya presentasi dalam bahasa Arab tapi di skripsi itu. Nah, Itu Kak Usman. Itu untuk jaga-jaga aja. Cuma kalau kemungkinan saya kalau selagi dalam negeri itu insya Allah itu masih bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi tenang aja kok. Insya Allah gampang kok. Bismillah. Bismillah. Kita cuma ini kalau misalnya apa namanya kalau misalnya apa sih kok saya lupa ngomong ya tadi ya. Kalau misalnya, oh iya, kalau istri saya kemarin itu kan wawancara LPDP itu ditanya, Jalan tapi masih oke berhubung kok. emang apa namanya pressure di kampusnya itu tinggi sekali, itu emang ditanya awal itu pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab seperti itu. Tapi di tengah-tengah itu nanti pakai bahasa Indonesia seperti itu Kak Usman. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Nah, goir mewujud Kak. Enggak apa-apa kalau misalnya ditanyakan lagi, misalnya mau minta saran gitu, Iya, masih mau saran-saran dari Kakak. nanti aja. Gimana ini? Udah ini Kak Priscilia ini. Itu feedback dari saya aja sih. Wah, keren sekali Usman berani mock up publik ya. Nggak semua peserta berani mock up publik, Kak Habil. Iya tah. Rata-rata banyak yang privat. Oh, Iya, ini ada dari kolom komentar. Oh, suka banget cara kakak mentornya langsung kasih review atau perbaikan di setiap selesai satu pertanyaan. Nggak nunggu selesai semua pertanyaan. Dari Maulianti Yunita. siap 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 siap. Jadi dia nanti Biar berencana nggak mock lupa up sih publik tujuan juga. saya itu sih. Iya. Siapa tahu Iya. ini teman-teman boleh nanya nggak Kak ke Kak Habil atau Kak Habil ada agenda acara lain? Boleh boleh silakan. Mau Oh nanya iya, aja. teman-teman silahkan raise hand ya. Oh, Teman-teman nggak kalau mau apa-apa. bertanya Santai. ke Kak Habil ya. Ada yang mau bertanya? Ahmad Rizky, Kak Habil bisa mockup interview untuk applied linguistik nggak Kak? Nah, Ahmad Rizky coba lihat. Boleh. Oh boleh ya Kak ya? Tapi nggak sekarang ya. Iya siap Kak. Di itu diatur jadwal lagi aja.
Oke, siap. Siap-siap. Itu langsung apa namanya? Berarti ngelis di ini ya di Excel jadwal saya ya. Iya, betul, Kak. Kami punya apa kayak istilahnya Excel Grand ya. Excel-nya itu Di untuk spreadsheet semua ya. peserta. Nanti dimasukkan di sana. Tapi nanti Iya iya iya. Ahmad Rizky Siap, siap. bisa eh, ini, kalau misalnya Ahmad Rizky udah join di grup non-STEM, WA Grow, bisa langsung list nama lengkap sama jurusannya di kolomnya Kak Habil. Baik. Ya. Wah, ada pertanyaan Oke. lagi, Kak. Kak Ya, Habil, silahkan. ada pertanyaan yang nggak unexpected pas diwawancara nggak, Kak? Terus gimana cara menanggapinya, Kak, dari Via? Baik, banyak sekali sih pertanyaan di luar dari list kita. Makanya kita sebenarnya harus ini latihan menjawab pertanyaan meskipun pertanyaan ini tidak ada di dalam apa namanya di dalam data kita yang kita tampilkan. Bayangin gini, eh, pernah nggak kepikiran ada yang tanya istrinya berapa atau apa namanya gimana hubungan keluarganya seperti apa? Itu pertanyaan yang di luar nurul itu. Kemudian ada yang apa namanya? Ada pertanyaan gini sih, ini mungkin melatih mental. Jadi ada salah satu teman saya itu memaparkan proposal penelitian disertasinya itu tentang genosida. Tapi dari pewawancaranya itu dia ini apa namanya mengetawain gitu. Lah ini kita gimana cara mengatur mental ini gitu? Kan dalam aspek kita kan, oh pewawancara mesti respect terhadap kita kan. Pewawancara itu mesti menghargai karya kita. Tapi kenyataan di lapangannya itu nggak seperti itu gitu. Seperti itu ya. Cuma emang kita harus ini apa namanya latihan apa menjawab pertanyaan di luar di luar wishlist kita. Seperti itu. Terus ada lagi? Udah menjawab apa belum? Via ini, Via udah menjawab atau belum, Via? Boleh open mic, Via? Oh, baik, terima kasih, Kak. Udah menjawab. Wah, Baik. ada pertanyaan lagi, Kak. Boleh nggak ini, Ya Kak? nggak apa-apa. Ngomong ini. Kak, maaf, saya baru join. Boleh Hmm. minta saran garis besar persiapan wawancara substansi nanti, Kak? Apakah kita catat dan hafal menjadi efektif? Iya. Oke, oke, oke. Hmm. Sebenarnya kalau misalnya kita hafal nanti itu takutnya terfokus kepada ini aja sih, apa namanya, kepada catatan kita sih. Kita yang penting satu, paham dulu. Nanti otomatis kalau kita paham, itu meskipun dalam data yang kita input di LPDP yang kita tampilkan itu dengan gaya atau diksi bahasa yang berbeda, tapi inti poinnya itu tetap satu. Seperti itu. Pokoknya jangan terlalu fokus pada hafalan. Nanti takutnya kalau misalnya kita fokus hafalan, ada list pertanyaan yang kita dapatkan itu malah takutnya nanti kita buyar. Oh ini di bagian bab mana, ini di bagian soal yang mana kayak gitu. Jadi harus fokus ini ya, memahami tentang apa namanya esai kita, memahami tentang list-list pertanyaan kita seperti itu. Nanti dari list itu akan bisa mengembangkan sendiri. Seperti itu. Kak, ada yang raise hand. Iya, Margaret Sirley, silahkan open mic. ayo Kak Margaret. Margaret, Makasih. Selamat siang. Ya, selamat siang Kak. Ya. Kak Habil, saya mau tanya. Ya, silakan Makasih Kak. dan teman-teman WA Group. Kak Habil, saya S1-nya dan S2 rencana saya ini tidak linier. Ya. Sama sekali tidak ada hubungannya. Saya rencananya mau daftar mock up supaya saya juga penasaran gimana caranya menghadapi interviewer. S1 saya itu teologi Kristen. Ya. S2 saya rencananya mau ambil manajemen pendidikan karena saya sudah lama di daerah 3T. Saya Mm-mm. berhadapan dengan orang-orang yang sangat susah untuk mengakses pendidikan sehingga saya melakukan banyak hal selama kurang lebih 12 tahun bertugas. Jadi saya baru punya keinginan untuk lanjut S2 justru karena saya merasa diri saya harus dilengkapi. Bagaimana caranya saya meyakinkan interviewer bahwa sekalipun S1 saya tidak linear dengan S2 saya punya komitmen besar karena terus terang manajemen pendidikan ini ilmu baru nanti bagi saya. Itu yang pertama Kak Habil. Yang kedua, di Mm-mm. kampus pilihan saya, kampus yang pertama, saya pilih di Universitas Patimura di Ambon. Saya dari Maluku Utara, jadi saya harus menempuh
perjalanan sekitar lebih dari 24 jam untuk sampai ke Ambon. Saya memilih manajemen pendidikan di Universitas Patimura Ambon. Nah, lalu berikutnya saya ambil pilihan kedua itu di Surabaya dan di eh, Yogyakarta kalau tidak salah. Eh, apakah ada kemungkinan interviewer akan bertanya pengetahuan saya tentang dua kampus pilihan di bawah? Terus terang Kak Adil dan teman-teman Wiagro, saya sama sekali belum pernah melakukan survei atau apa mencari tahu tentang universitas selain Universitas Patimura pilihan pertama saya. Saya pernah mencoba bercakap-cakap dengan teman-teman Mata Garuda Maluku Utara, Mata Garuda Maluku. Saya bertanya apakah itu akan menjadi pertanyaan apa interviewer untuk saya. Kenapa saya memilih apa Maluku, berapa Unpati di Maluku di Ambon. Saya waktu itu sempat menjawab, saya memilih Maluku karena saya merasa untuk mengenal karakter anak-anak pulau di Maluku dan Maluku Utara, Bapak Ibu dosen di Unpati akan lebih punya banyak apa ilmu yang dibagikan dengan saya supaya saya bisa menerapkan pola manajemen pendidikan yang lebih cocok untuk anak-anak di Maluku Utara. Itu sebenarnya jawaban umum saya untuk teman-teman di MG Maluku maupun MG Maluku Utara. Kak Habil, saya terus terang saya penasaran sekali dengan proses interview ini karena saya punya kerinduan besar. Saya sudah di lapangan belasan tahun baru saya mau sekolah karena saya juga baru tahu soal LPDP 2 tahun terakhir. Saya mohon advice-nya. Kira-kira bagaimana caranya hadapi interviewer kalau begitu caranya? Makasih Kak Habil, Kak Pris, teman-teman Wiagro. Nah, sama-sama Kak Margareta. Tuh bagus sih Kak Margareta. Tadi jawabannya itu saya udah kalau misalnya saya sudah menjadi apa pewawancaranya Kak Margareta itu saya langsung paham Kak Margareta kenapa kok tidak linier gitu karena sudah memberikan alasan yang sangat jelas tadi itu. Cuma gini Kak Margareta, ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan misalnya Kak Margareta itu dari jurusan A ke jurusan C misalnya yang jelas itu tidak linear, itu pasti ditanyakan. Pasti ditanyakan ini. Lah PR Kak Margareta itu seperti apa? Bagaimana Kak Margareta itu mengaitkan kira-kira antara yang pertama Kak Margareta, antara jurusan sebelumnya dengan jurusan yang akan Kak ambil ini, nanti apa kaitannya? Kedua dari apa namanya? Jurusan itu Kak Margareta. Coba dijelaskan. Ya, sebenarnya saya simpan jawabannya untuk nanti mock up. Tapi kalau memangnya ini jadi Hmm. prosesnya, saya Ya berterima itu kasih. intinya. Kak Margareta harus bisa mengaitkan antara kedua jurusan itu. Saya jujur Kak Margareta, Ya, jurusan saya itu S1 2 sastra Arab. Jurusan S3-nya itu ah, ilmu dan tafsir. Kalau secara linearitas itu jelas tidak nyambung itu. Meskipun ah, jurusan S1 S2 itu sastra Arab ya, itu nggak nyambung. ah, Ada banyak ya, sekali pembelajaran-pembelajaran ilmu Al-Quran dan tafsir dari S1 yang saya itu tidak mempelajarinya. Cuma saya mengatakan oh, pada pewawancara apa nanti apa yang akan kamu lakukan untuk menyusul ketinggalan dari jurusan itu gitu. Mesti ada pertanyaan seperti itu. Saya menjawabnya apa? Ya jelas saya mempelajari, mempunyai waktu yang lebih atau membutuhkan waktu yang lebih untuk lebih mendalami jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu sebagai kompensasi saya karena saya S1 sama S2 itu tidak mempelajari tentang ilmu Al-Quran dan baik, tafsir. Seperti itu. Itu baik, pertanyaan yang saya berikan kepada wawancara. Nah, kalau misalnya ya, Kak Margareta itu kan yang pertama Kakak Margareta itu jawab aja. Saya mempunyai akan meluangkan waktu lebih banyak untuk mempelajari jurusan manajemen tadi kan Kak Margareta kan. ya, Kemudian yang kedua Kak Margareta sebutkan problemnya apa yang tadi Kak Margareta itu sempat sebutkan itu. Kan udah kan tadi kan. ya, ya, Alasannya itu seperti apa kemudian. Kemudian inilah solusi yang akan saya berikan nantinya itu gitu. ya, Makanya saya mengambil jurusan di manajemen seperti itu. ya. Baik, Terus Kak Habil. Saya siap-siap untuk mock up aja deh. kalau Kak Kalau Margareta begitu. gini nggak? Iya, Kak Margareta nanti ke depannya ingin menjadi dosen atau apa gitu. Nanti ada pertanyaan seperti itu. Oh begitu ya. Oh, saya kebetulan saya sudah jalani tanggung jawab profesi. Saya seorang pendeta Kristen. Saya ditempatkan di tempat Iya. di Maluku Utara, pelosok, yang memang minim fasilitas dalam Oh, segala macam hal, sehingga kami Kak dalam segala Margareta berarti kegiatan dosen harus di swasta nurut. ya? Tidak, saya pendeta. Saya melayani di jemaat, di Walah, satu luar kampung. biasa. Ya, jadi dengan Justru itu. teman-teman di desa, ya begitu Nah, berhadapan dengan pendidikan yang rumit. Jadi nah, eh,
kemampuan manajemen saya sangat minim, tapi selama ini berusaha dan memang ada yang berhasil, ada juga yang ya enggak terlalu. Jadi saya pikir saya betul-betul harus melengkapi diri sebelum saya betul-betul mau membantu teman-teman dan saudara-saudara kita di Maluku Utara untuk meningkatkan pendidikan. Apalagi Maluku Utara ini lagi jadi primadona sekarang, gitu. Oke, ah, itu bagus itu sudah dijawab seperti itu saja. Oh ya, Kalau makasih Kak saya jadi Habib. pengacara langsung tertarik itu dengan jawaban itu udah tahu kan jawabannya. Kenapa kok Kak Margareta ingin mengambil di manajemen seperti itu? Ya, makasih Kak Habib. Udah paham, dipahami ya? Ya, Makasih Kak, makasih ya, makasih. ya siap sama-sama. Ada lagi? Ada lagi Kak, bertambah Kak, yang Ya, resen. silakan. Silahkan Ya, Ahmad nggak apa-apa. Rizky Farhan. Baik, terima kasih Kak Priska dan juga Kak Abil nih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Kak. Jadi saya itu memang dari S1 di BSA, Bahasa dan Sastra Arab, dan berencana untuk mengambil S2 di Applied Linguistic yang Mm-mm. berada di kampus di luar negeri, yaitu di Australia gitu Kak. Dan Ya, rencana tesis saya itu berkaitan dengan pendokumentasian bahasa menggunakan korpus linguistik gitu Kak. Nah, oh, pertanyaan saya yang susah pertama, itu. iya, pertanyaan saya yang pertama, em, kita kan sama-sama tahu gitu ya Kak, kalau di tahun ini LPDP itu lebih mengedepankan bidang STEM gitu ya Kak, ataupun sosial juga bahkan humaniora Betul. berkesempatan, tetapi bagaimana kaitannya dengan STEM? Jadi pertanyaan saya yang pertama, gimana sih Kak cara kita bisa mengaitkan jurusan kita yang sosial atau yang bahkan humaniora seperti linguistik ke arah STEM gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jadi saya udah pernah mock-up interview juga Kak, dan dari mock-up interview yang pernah saya jalani, kakak mentor itu mengatakan bahwa ketika menjawab pertanyaan harus memberikan justifikasi dan rasionalisasi yang lebih mendalam, karena jawaban saya masih di permukaan gitu. Nah, bagaimana latihan menjawab pertanyaan yang singkat tapi padat dan memiliki justifikasi dan rasionalisasi yang jelas gitu. Jadi dua pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih Kak Habil. Terima kasih Kak Rizky ya. Langsung Kak jawab Kak Prisca. Hmm. Silakan. Oke, Kak Rizky. Sebenarnya kalau misalnya Kak Rizky itu mau sesi kayak gitu, itu harus ada kayak latihan terlebih dahulu itu untuk menjawab pertanyaan kita itu lebih detail, lebih simpel, sama lebih padat seperti itu. Seperti yang saya katakan sama Kak Usman tadi, kita perlu namanya latihan untuk memanajemen waktu kita. Tapi jujur Kak Rizky ya, penelitian Kak Rizky itu kan tentang korpus linguistik ya, itu termasuk dalam kategori penelitian yang sangat susah sekali korpus linguistik itu. Soalnya apa namanya itu masuk ke penelitian kuantitatif juga kan Kak Rizky ya. Bisa dikatakan seperti itu Kak. Kuantitatif pakai metode korpus linguistik. Iya, Oh iya ya. Tadi objeknya apa? saya objeknya itu bahasa daerah sih, Kak. Bahasa daerah. Bahasa daerah tentang coba di apa namanya dijelaskan secara simpel dan hipotesa penelitiannya Kak Rizky ini. Oke. Jadi em, bahasa daerah di Indonesia itu kan ada sekitar 724 atau di beberapa referensi yang lain mengatakan 718. Dan setengah bahkan bahkan setengah lebih itu berada di dalam status kritis menuju kepunahan. Dan dari data yang pernah saya baca, ada sekitar 13, bahkan 14 bahasa yang sudah punah gitu kan. Memang kepunahan bahasa ini tidak bisa uh, apa ya, kepunahan bahasa itu sangat niscaya gitu, jadi tidak bisa dicegah. Ya, Nah, putus-putus ya Rizky oleh suaranya. ya, oh ya, maaf ya Kak. Ya. Gimana Em, gimana? Ya, tadi udah sampai mana Kak? Yang ke, yang bahasa kepunahan bahasa daerah ada, habis itu putus. oke oke, ya. Mm-mm. Jadi bahasa daerah yang sudah punah itu ada sekitar 13 sampai 14. Dan memang kepunahan bahasa itu suatu keniscayaan. Jadi uh, Mm-mm. rencana saya untuk mengambil langkah preventif juga kuratif adalah dengan melakukan pendokumentasian bahasa menggunakan korpus linguistik. Uh, Kemudian Mm-mm. data yang saya ambil adalah bahasa daerah
rencana saya di daerah Maluku karena eh, dari 13 bahasa yang punah, 11 diantaranya adalah bahasa di wilayah Maluku seperti itu. Jadi hipotesis yang yang terdapat dalam penelitian saya, rencana penelitian saya adalah dengan adanya korpus linguistik, bahasa daerah yang berada dalam status kritis atau menuju kepunahan dapat terdokumentasikan dan dilestarikan. Oke, oke. Sudah ini apa namanya penelitiannya sudah bagus sendiri. Cuma saran saya gini loh Kak ya. Kalau misalnya Kak Rizky itu penelitiannya tentang sosial itu jangan dipaksakan ke arah STEM. Seperti itu Kak Rizky. Soalnya nanti malah akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru kepada pihak pewawancara LPDP. Nah, solusinya apa Kak Rizky itu penelitiannya? Kak Rizky harus menampilkan problem sama impact dari penelitian Kak Rizky ini ke depannya itu seperti apa. Tuh, tadi Kak Rizky sudah memberikan jawaban bahwa nanti ke depannya ingin mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah yang akan punah. Seperti itu ya? Betul, Ah, biar nggak punah ya. Kemudian nanti pewawancara akan memberikan pertanyaan lagi gitu kan. Seberapa penting urgensi dari ini? Seperti itu. Kak Rizky menjawab seperti apa gitu kan. Kenapa? Lah ini kan juga mempengaruhi. Kenapa kok saya layak diterima kepada apa dalam beasiswa LPDP seperti ini? Seperti itu. Gimana? Sebagai urgensi penting gitu. Oh, jadi implikasi dari penelitian saya Ya. gitu ya. Oke. Mm-mm. Em, Berbicara tentang implikasi dari penelitian saya, yang pertama adalah eh, bahasa bukan hanya sekumpulan kata-kata saja, tapi Mm-mm. juga menyimpan peradaban dan nilai-nilai kearifan yang tentunya perlu kita jaga. Dengan melestarikan bahasa, artinya kita juga menjaga peradaban dari suatu kebudayaan tersebut. Sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang satu bahasa di satu daerah, maka nilai-nilai kearifan lokalnya juga akan ada. Misalnya, eh, orang-orang yang kita yang berbahasa Indonesia yang kaitannya erat dengan em, makan nasi gitu ya. Nah, maka kearifan tersebut akan terdokumentasi di dalam kosakata kita. Contoh, kosakata terkait em, nasi seperti beras, padi, gabah, dan lain-lain itu cukup kaya di bahasa Indonesia atau bahasa Jawa daripada bahasa-bahasa di negara-negara dengan budaya makan bukan dengan nasi. Gitu. Nah, begitu juga ketika kita mendokumentasikan dan melestarikan satu bahasa daerah, maka nilai-nilai kearifan di daerah tersebut akan tetap lestari. Itu yang paling utama yang saya bisa gambarkan. Seperti itu. Ya bagus itu implikasinya sudah jelas. Ya jawab seperti itu aja, Kak Rizky. Jadi nggak perlu dikait-kaitkan ke Oh, STEM aja. enggak. Yang penting Nanti- kelihatan urgensi dan implikasi dari rencana kontribusi saya gitu. Betul. Malah kalau dikaitkan ke STEM ya tetap ini apa namanya? Tetap nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu kan. Loh ini kok dari jurusan sosial kok ada kaitannya STEM gitu kan. Nanti pewawancara juga akan menganggap, loh STEM STEM gitu, sosial sosial kayak gitu. Seperti itu. Nanti STEM malah ada ruang lingkupnya tersendiri seperti itu. Emang benar kalau LPDP sekarang itu ada lebih fokus ke jurusan STEM. Karena emang engineering atau jurusan STEM di Indonesia sendiri itu masih tergolong sangat rendah dibandingkan dengan jurusan sosial-sosial yang sekarang ini, Kak Rizky gitu. Cuma Kak Rizky harus solusinya itu tadi menampilkan implikasi urgensi dari penelitian Kak Rizky, kemudian solusi yang nanti Kak Rizky itu tawarkan ke depannya. Itu malah lebih bagus sekali ini. Seperti itu. Ya kita ketika mewawancara kepada apa namanya? Pewawancara LPDP itu kan kita harus berusaha semaksimal mungkin kan Kak Rizky ya. Sebagus apapun jawabannya, tetap penilaiannya kan dari pihak mereka kan. Kadang Iya, juga ada wawancara yang bagus sekali, tiba-tiba skornya itu rendah gitu kan. Kadang ada yang wawancara biasa, kemudian skornya itu tinggi gitu kan. Nah, PR Kak Rizky ini adalah gimana cara supaya Kak Rizky itu pembawaannya sama bahasanya itu lebih menarik sama lebih menekankan ke shocking statementnya itu. Tadi seperti itu. Dibikin santai aja Kak Rizky nanti ke depannya. baik Kak. Oh ya Kak, saya mau nanya satu hal lagi, boleh nggak Kak? Ya boleh silakan. Ya, jadi pada saat latihan
mock up interview, saya sempat memberikan satu statement yang agak politis gitu ya. Jadi Nah, pada saat itu saya menjawab dengan jawaban seperti ini. Uh, ada kaitannya kepunahan bahasa daerah itu ada kaitannya dengan dominasi bahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi yang digunakan di administrat secara administratif dan juga kelembagaan, eh, itu lebih bisa dipergunakan antar komunitas bahasa, sehingga sikap bahasa terhadap bahasa Indonesia lebih positif dan lebih eh, bisa mendominasi. Dan lama kelamaan generasi muda itu em, generasi muda dapat lebih memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia ketimbang bahasa daerahnya. Akhirnya dominasi bahasa Indonesia lambat laun akan menggerus kepunahan bahasa. Nah, penggunaan istilah kayak dominasi bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah itu kan cukup politis ya. Nah, apakah sebaiknya memang kita hindari hal-hal yang seperti itu atau boleh saja yang penting kita punya argumen backup-nya gitu. boleh saja, bagus tadi. Itu termasuk shocking statement yang bagus menurut saya itu. Ya, saran saya ya tetap dijalani aja seperti itu nanti. Dipaparkan aja, Kak Rizky. Nanti ketika pewawancara itu mengajak diskusi tentang, tuh kenapa kok kamu menganggap apa namanya kepunahan bahasa Indonesia kepunahan bahasa daerah itu berlatar dari bahasa Indonesia yang mendominasi gitu. Sampean jelaskan data-data sampean ini. Kemudian nanti di akhir sampean harus memberikan apa solusi tengah-tengah dari supaya bahasa Indonesia itu tidak punah dan bahasa daerah itu tetap lestari. Itu seperti apa? Gitu. Bisa nggak Kak Rizky kira-kira nanti seperti itu? Bisa nggak? Saya itu bagus itu. Sampean pertama mengkritik itu pertanyaan yang kritik, kemudian yang terakhir itu sampean memberikan solution kayak gitu. Hmm, Oke, berarti memang ketika memberikan jawaban selagi itu realistis Betul. dan diplomatis itu bisa aja ya kan Bisa, kita dan argumentatif itu bisa aja kita ajukan. Oke, terima bisa. kasih banyak Kak Ya, Habil, sukses sama-sama. selalu dan sehat selalu Kak. Maaf ya agak lama ya Kak Prisca ya. Nggak apa-apa. Yang lain mana? Nggak apa-apa, Kak. Kita yang menyesuaikan dengan Kak Habil aja. Ini ada Nggak 5 orang lagi. apa-apa. Eh, Graciana, Ladi, silahkan open mic. Baik, selamat siang. Terima kasih buat Kak Priska dan juga Kak Habil. Di sini saya punya dua pertanyaan ya. Yang pertama saya izin bertanya terkait dengan teknis pada saat seleksi substansi nanti yaitu wawancara, di mana kebetulan saya baru pertama kali mencoba itu. Apakah pada saat wawancara kita sama sekali tidak diperkenankan untuk melihat ataupun menggunakan catatan kecil sama sekali? Ataukah diperkenankan tetapi termasuk ke dalam penilaian jika kita tidak fokus ke kamera dan zoom dan hanya terpaku ke dalam catatan tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, saya sempat membaca draft pertanyaannya dari TikTok di mana di dalamnya itu ada salah satu pertanyaan yaitu siapa rencana dosen yang akan diajukan untuk menjadi dosen pembimbing tesis. Nah, kemudian pertanyaan sambungannya apakah sudah menghubungi? Nah, kebetulan untuk saya sendiri saat ini saya mendaftar jalur non LOE. Jadi saya masih merasa belum terlalu bisa untuk langsung menghubungi sehingga saya hanya menentukan ataupun membuat draft 3 dosen yang akan saya ajukan sebagai dosen pembimbing ketika diberikan pertanyaan. Kemudian tetapi untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan menghubungi dan belumnya saya belum menghubungi. Nah, namun saat ini saya masih kebingungan dalam membuat susunan jawaban yang tepat terkait dengan pertanyaan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Saya berucapkan terima kasih. Baik Kak Gratiana ya. Kak Gratiana bacanya apa ini? Kak Ladi. Lady, Ya ini orang mana Kak Ladi? orang NTT, Oh, Masya Allah. Oh ya, Kak Lady mau ngambil S2 atau S3? S2, Kak. Oke, jadi gini Kak Lady ya, untuk masalah catatan, jadi ini saya cerita tahap pertama dulu ya, pas seleksi substansi ya. Tahap pertama pas seleksi substansi itu biasanya pewawancara membacakan kontrak apa namanya seleksi substansi yang akan kita jalani. Yang pertama itu pewawancara memberikan jangan ada catatan atau jangan ada buku
apa di hadapan kita seperti itu. Jadi yang kedua itu nanti pewawancara akan menyuruh kita untuk memutarkan mic apa laptop kita. Nanti diputarkan dulu. Itu tanda supaya benar-benar uang yang kita apa namanya yang kita jadikan sebagai tempat ujian itu benar-benar steril, tidak ada orang sama sekali. Seperti itu. Cuma gini, Kak Ladia, ada beberapa kasus yang pewawancara itu ketika kita minta, kita tanya dulu kepada pewawancara, Pak, ini apakah saya bisa apa namanya memberi apa menulis note tentang apa namanya revisi-revisi yang akan nanti Bapak berikan gitu kan. Ada beberapa kasus, ada juga yang boleh dan ada juga yang tidak boleh. Seperti itu, Kak Lady. Jadi, oh ya nggak apa-apa untuk untuk revisi kamu ke depannya seperti itu. Tapi juga ada yang nggak boleh. Oh jangan, ini wawancara. LPDP ini sifatnya steril gitu kan. Jangan sampai ada catatan atau teks yang ada di dekat kita. Seperti itu. Kalau misalnya catatan secara apa namanya, secara list pertanyaan semua, list jawaban semua, sebenarnya nggak boleh kalau itu. Nah, solusinya apa? Kalau misalnya Kak Lady itu lupa ya harus disembunyikan biasanya dari pewawancara ini. Jangan sampai catatannya ini ketahuan sama pewawancara. Seperti itu. Seperti itu ya Kak Lady ya. Cuma Iya, emang Kak. agak-agak tricky sih seperti itu. Emang agak-agak ini. Yang kedua sendiri itu tadi pertanyaannya tentang apa ya tadi ya? Kok saya lupa ya? Terlalu. Saya izin mengulang, Kak ya. Iya, yang Pertanyaan kedua. kedua itu tentang pertanyaan substansi, salah satu pertanyaan substansi yang berkaitan dengan apakah sudah mempunyai rencana Oh iya, dosen pembimbing itu, Kak. udah paham saya. Jadi gini, ada beberapa pertanyaan yang misalnya, tapi biasanya itu pertanyaan yang ditunjukkan untuk S3, Kak Ladi. Soalnya S3 sendiri itu kan kita wajib mengumpulkan tentang proposal ini kan, disertasi kita kan. Jadi di bagian kolom sebelum esai, itu di atasnya adalah rencana proposal disertasi. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Kak Ledi nanti ke depannya itu ada pertanyaan seperti itu, Kak Ledi jawab gini aja, saya sudah menghubungi dosen apa namanya terkait tentang rencana penelitian saya nantinya gitu kan, lewat email seperti itu. Kalau misalnya Kak Ledi itu tidak dapat respon dari dosen itu, ya Kak Ledi bilang aja, namun dosen tersebut belum memberikan feedback jawaban. Kita nggak bohong seperti itu. Itu lebih baik. Soalnya kenapa? Karena ketika kita apa namanya menghubungi dosen pembimbing yang rencana kita akan jadikan apa namanya konsultan penelitian kita, itu pewawancara akan menganggap bahwa penelitian kita itu serius sampai kita sudah menghubungi pembimbing. Seperti itu, Kak Lady. Gimana? Baik, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih, Lady. Selanjutnya ada Nadira. Silahkan Nadira, open mic. Halo Nadira. Ya, terima kasih Kak Priska dan juga Kak Habil atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jaringan saya jelek, mungkin nanti suaranya agak terputus-putus ya. Langsung saja Kak, pertanyaan saya saat wawancara nanti, itu kan pasti si wawancara itu ada menyinggung ke sisi personal gitu dan saya orangnya tuh gampang mewek ya, gampang nangis gitu. Nah, itu apakah hal tersebut kalau kita nangis saat wawancara gitu diperbolehkan atau enggak? Takutnya saya tuh nggak bisa terkontrol gitu. Terima kasih, Kak. Baik, tergantung kakaknya nanti kalau misalnya disinggung personal nangis, itu nggak apa-apa sebenarnya, Kak Nadira. Itu juga banyak kok kasus-kasus seperti itu. Malah apa namanya? Kan saya punya temen ini kan, apa namanya sudah cerai sama istrinya kan. Itu juga disinggung personal dia itu sama pewawancara itu. Tapi dia menjelaskannya itu apa namanya dengan atau dengan penjelasan yang apa namanya? Yang tidak baper seperti itu. Jadi dia memberikan impact penjelasan dari problematikanya dia, apa namanya solusi dari problematikanya dia. Seperti itu Kak Nadira. Jadi santai aja. Pentingnya gini Kak Nadira, meskipun Kak Nadira itu nangis ketika menyinggung apa karena wawancara itu menyinggung masalah-masalah personal seperti itu. Yang penting Kak Nadira itu bisa memberikan apa namanya jawaban yang memuaskan pewawancara nantinya. Seperti itu. Gimana Kak Nadira?
Ya, baik Kak, terima Ya, kasih. nggak apa-apa sih Kak Nadira ya. Pokoknya Iya. emang ini, yang penting gini lah Kak Nadira. Dari kasus yang saya lihat dari teman saya itu yang dulu pernah dia bikin proposal disertasi tentang genosida, tiba-tiba pewawancaranya itu mengetawakannya, menertawakan ini impactnya apa ke depan sambil ketawa intinya lah. Nah itu dia marah langsung di lock out Zoom-nya. Seperti itu baper sekali. Habis itu dia nyepam di komentar LPDP. Kalau sampai lihat di komentar LPDP tahun 2024 batch 1 gitu kan. Itu nanti sampai lihat ada spam dia nggak, masih ada nggak. Pokoknya dia nggak mau lagi ikut beasiswa-beasiswa ini gitu kan. Pokoknya disalah-salahin gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita husnuzon sama pewawancara ya Kak Nadia ya. Wawancara itu melatih mental kita. Meskipun kita marah atau dalam kondisi sedih, bagaimana kita mengatasi kesedihan itu gitu. Makanya kan di bagian apa namanya data diri itu kan ada apa solusi untuk apa ya? Kalau nggak salah ya kekurangan hal yang terakhir apa namanya hal yang terakhir yang diajarkan pada diri sendiri seperti itu. Kemudian kesalahan yang dilakukan selama belajar atau bekerja. Nah, itu adalah apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita itu sebenarnya kuat sama memperbaiki diri. Seperti itu Kak Nadira. Oke Kak, baik. Terima kasih Kak. Yang semangat ya. Siap Kak. Man, Ini yang tanya semakin semangat, Kak. Dijawab satu, nambah empat. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai. Silakan Fateh, Mas nyalakan mic-nya sharing dan sharing ini ya. kameranya. Ini saya tidak sebenarnya nggak memberikan pelajaran, tapi sharing pengalaman saya aja sebenarnya. Oh iya, iya. Kalau misalnya apa namanya pelajaran-pelajaran itu kan sampean semua kan sudah lebih ahli dari saya kan hitungannya kan. Siap, Kak. Dan oke, Fateh, silahkan. Oke, Assalamualaikum Mas Habil dan Mbak Priska, selamat siang. selamat siang, pagi menjelang siang ya ini ya. Udah Iya. Oh, di sini udah siang soalnya Mas. siang ya. Gimana Iya. gimana Pak Ate? Saya mau nanya, jadi kemarin saya sempat ikut yang batch 1 sampai Ya. wawancara juga. Nah, kemarin tuh saya rasa kalau pertanyaan dari pewawancara tuh kurang apa ya? Kurang kurang menyeramkan lah dibanding mockup-mockup saya yang udah pernah saya ikutin gitu. Pertanyaan lebih ke psikolog kayak misalnya eh, gimana kalau ada tuntutan nikah muda gitu-gitu Mas. Nah, Mm-mm. sementara pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke esai saya itu justru kurang Mas. Mm-mm. Nah, saya ngerasa di situ kalau saya kurang ngejual lah urgensi saya, apa yang saya tulis di esai saya, di CV saya gitu-gitu Mas. Nah, emang yang mau saya tanyakan tuh emang pertanyaan psikolog tuh emang dia bisa membantu menaikkan nilai juga nggak Mas? Oh ya, oke. Artinya, Menarik ya pertanyaannya lucu sih. iya artinya Ini kan kayak yang pertanyaan ditanya nih. psikolog kayak nggak penting-penting banget ya. Iya kan yang ditanya, oh, kan saya udah nyiapin tuh kemarin tuh judul tesis saya, terus dosen pembimbing, walaupun saya bukan calon mahasiswa berbasis riset ya Mas. Ya. Tapi saya udah nyiapin semua. Pas pas wawancara saya nggak ditanyain, ini judul tesisnya apa, ini penelitiannya apa, rencana penelitiannya apa. Nggak ditanyain semua gitu. Dan situ saya ngerasa kalau itu emang kurang kurang ngejual lah Mas. Oke, oke. Gitu. Ya. Yang Kak Fate ya. ya Fate daftar S2 apa S3? S2. S2 semua ya di sini ya kayaknya ya. Oh ya. Wawancaranya sore, pagi apa ini? Siang. Wawancaranya kemarin, wah, pagi sih Mas. Masih Pagi pagi di itu. awal bulan, di akhir bulan apa di pertengahan bulan? Di kayaknya kayaknya udah terakhiran deh. Udah Udah terakhir. udah udah beberapa hari terakhir sebelum selesai itu. Iya, iya. Ya biasanya kayak gitu kalau misalnya wawancara apa namanya? eh, dapat jadwal di akhir itu ada indikasi bahwa wawancaranya itu nggak terlalu semangat gitu ya, Kak Fatih ya. Jadi nggak Oh, ini. Jadi emang nggak terlalu membedah esai sama kontribusi kita sebenarnya itu. Cuma lebih ke mencari jawaban eh, yang akan kita perbuat gitu, atau solusi jawaban yang kita lakukan. Misalnya Kak Fateh nanti akan menikah atau tidak gitu di tengah perkuliahan ya. nah, Nah, nanti pewawancara itu psikolog kita akan melihat jawaban Kak Fateh dari situ. Kemampuan Kak Fateh itu dari situ. Berarti misalnya Kak Fateh itu menikah itu nanti gimana solusinya? Akan dikembangkan seperti itu lagi nggak kemarin? oh, Nah, gitu ya. biasanya Berarti hmm.
Cuma ya apa namanya? Ya namanya wawancara ini ya LPDP kan pewawancaranya random kan. Jadi Iya. nggak bisa kita iniin gitu. Lah solusinya apa Kak Fatih? Kak Fatih itu kalau misalnya lihat pewawancaranya kayak tidak atau kurang ambisius, itu di tengah-tengah jawaban Kak Fatih itu harus mengarahkan ke apa namanya? Ke kontribusinya nanti ke depannya seperti apa. Oh, diselipin gitu aja ya, Mas? Selipin, betul sekali. Oh, Selipin. Misalnya Kak Fatih itu nanti akan ditanya, sudah nikah atau belum? Rencana ke depannya itu akan menikah atau tidak gitu kan. Nanti si Kak Fatih jawab aja. Misalnya saya akan menikah, tapi pernikahan saya itu tidak akan menghalangi saya dalam menjalankan pendidikan gitu. Karena sesuai esai saya, itu saya gini, gini, gini gitu kan. Kayak gitu aja. tapi sih kalau kalau gitu boleh Mas. Takutnya dibilang saya kan cuma nanya ini kenapa kamu Ah, kamunya ke sana gitu. Itu Aman, aman. Nggak kalau apa-apa. jawab nggak apa-apa ya. Tante ini nggak ini kok apa namanya? Ya apa ya hitungannya emang tergantung dari pewawancaranya. Cuma kalau menurut saya nggak apa-apa sih. Los saja. Cuma jangan banyak-banyak. Oh, terus Karena satu lagi semua Mas, kalau misalnya ya nggak apa-apa. kita 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 pas wawancara itu kayak ngomongnya santai aja gitu, Nggak apa-apa. gimana? Maksudnya nggak begitu scripted, Udah, nggak udah. begitu. Heeh. Tampakkan gini aja Kak Fatih. Tampakkan sampean itu bahagia gitu loh. Ya, Wawancara. Lo beneran. Soalnya oh saya gitu. pas wawancara pertama itu kan posisi lagi tegang banget kan. Saya 10 Nah, kali dapat beasiswa apa dari BIP, LPDP gitu. Itu totalnya ada 10 kali. Cuma yang lolos itu LPDP batch 2. Lah pas LPDP batch 1 itu, saya itu emang posisi lagi tegang, banyak pikiran, waduh gimana kayak nanti nggak lolos ya, gimana nanti kalau misalnya kurang memuaskan ya jawabannya gitu kan. Akhirnya gara-gara saya nggak saya terlalu tegang, hanya buyar semua hafalan saya. Hafalan saya, pemahaman saya itu buyar semua. Akhirnya pas batch 2 itu saya mengoreksi di situ. Ya wes bikin santai aja. Saya senyum-senyum pas baru masuk, selamat pagi Bapak Ibu gitu kan. Langsung senyum-senyum saya. Oh iya, sampean ini ya, apa namanya? Anda Anda semangat sekali ya. Oh iya dong, Bu. Gitu. Pokoknya dianggap santai aja. Jangan terlalu oh tegang. iya. Oke, itu aja Mas, Mbak Ya, Priska. semangat Oke, semangat. thank you Mas, Mbak. Nah, lanjutnya. Silakan selanjutnya Miftah Yulisa. Nyalakan mic-nya, Dek. Baik, terima kasih Kak Priska dan Kak Habil atas waktunya. Ada dua pertanyaan Kak Habil. Yang pertama, Baik. apakah panelis ada yang berasal dari kampus tujuan kita? Yang kedua, jika ada pertanyaan dari panelis terkait dengan apakah kita sudah membuat proposal tesis kita. Nah, kan kalau Miftah kan belum ada tuh karena hanya melalui essay saja. Jadi Miftah mau S2 di LPDP ini. Nah, kan didukung juga dengan pernyataan Kak Habil, nggak apa-apa, nggak terlalu detail tesisnya. Jadi cara menjawabnya itu seperti apa tuh Kak Habil? Karena dan apa makna panelis menanyakan hal tersebut? Baik. Jadi ada beberapa dari pengalaman saya yang ini, dari teman-teman juga sih. Dari setiap kita ngambil jurusan gitu Kak ya. Misalnya kita ngambil Kak Miftah jurusan apa? Rencana. Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Gimana? Mahmud Yunus Batu Sangkar. Ya, biasanya pihak kampus yang sudah bekerja sama dengan LPDP itu akan meminta tolong kepada salah satu dosennya untuk menjadi salah satu pewawancara di bidang kita seperti itu. Dan kalau misalnya Kak Miftah itu ada apa namanya ketepaan dapat atau dosen yang paham dengan penelitian kita seperti itu. Mohon maaf saya koreksi. Ah, biasanya kalau misalnya dapat penguji yang seperti itu, Kak Miftah enak sekali itu. Jadi pengujinya itu paham dengan riset yang kakak lakukan. Seperti itu. Itu enak sekali. Kalau misalnya Kak Miftah itu dapat penguji yang misalnya tidak di lingkup bidang, seperti dulu kasus teman saya itu emang ini sih, apa namanya, mau dimanapun atau diarahkan kemanapun emang menganggapnya kurang menarik, karena emang nggak bidangnya gitu, Kak Miftah. Jadi emang harus ini sih, harus agak trikinya di sini sih, agak tricky gimana kok cara memberikan pemahaman kepada orang lain di jurusan yang berbeda suka dengan
penelitian kita. Caranya gimana? Yang pertama dengan adanya kalimat shocking itu tadi. Jadi di setiap kita melakukan penelitian atau riset gitu kan, atau menjelaskan penelitian kita nantinya, sampai jelaskan dengan kalimat yang mengandung shocking, yang sekiranya itu pendengar itu tertarik. Misalnya manajemen gitu. Yang kedua itu biasanya emang kalau di penelitian sih, tapi kita bisa mendetailkannya itu. Ya. Dan nanti ketika ditanya sama pewawancara, kami Miftah jawab aja secara detail kerangka-kerangkanya ada. Misalnya judul proposal ini, fenomena sosialnya seperti ini, teori yang saya gunakan seperti ini, dan rencana pembahasannya itu seperti ini. Kemudian implikasi terhadap apa namanya penelitian ini ke depannya seperti ini. Seperti itu Kak Miftah. Jadi dibuat santai aja, sesimpel mungkin aja. Nggak usah dijelaskan terlalu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya Kak Miftah bisa menjelaskan eh, poinnya detail, tapi apa namanya dalam paragraf yang menarik itu nggak apa-apa, no problem sih, nggak. Ya, saya tarik nggak saya batasin sih. Cuma ya biasanya kalau S2 itu emang nggak menekankan ke proposal tesisnya, tapi tidak menutup kemungkinan itu ditanya juga. Seperti itu Kak Miftah. Tergantung pewawancaranya semua sih sebenarnya itu. Cuma pewawancara itu punya kriteria penilaian. Seperti itu Kak Miftah. Oh iya. Izin ya Bang. Nggak apa-apa. Ya, baik. Terima kasih Kak Habil. Berarti untuk yang panelis itu tidak semuanya ya Betul. LPDP mengambilnya ya Pak, Kak. Tapi Tidak ada semua. ya Kak. Tapi ada. Tapi ada. Soalnya kalau misalnya apa namanya ya gini sih, kalau misalnya nggak dari kampus kita, kampus tujuan kita itu biasanya yang serumpun dengan bidang kita seperti itu. Soalnya mungkin LPDP mikirnya gini ya, nggak adil sekali ya ketika ada pewawancara yang mahasiswanya itu apa ngambil jurusan ini, tapi pewawancaranya kok nggak paham dengan proyek penelitian ini, itu nggak adil sekali gitu. Tapi juga ada beberapa yang jurusan LPDP misalnya ada mahasiswa mengambil jurusan yang langka sekali, yaitu bisa jadi itu mereka diberikan pewawancara yang bidangnya itu hampir mirip seperti itu. Cuma kalau kasusnya teman saya kemarin itu benar-benar dalam bidang yang di apa namanya yang difokuskan sama pewawancara itu nggak nyambung sama sekali. Teman saya itu ngambil tentang eh, linguistik atau sastra ya, saya kok lupa ya ini ya. Tapi pewawancaranya itu kayak nggak punya background atau basic di bidang sastra atau linguistik tuh. Seperti itu Kak Meta. Cuma kalau manajemen ya insya Allah inilah apa namanya, insya Allah aman lah itu jurusan yang banyak kok. Baik Kak Habil, terima kasih banyak Kak Habil dan Ya Kak Priska. sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya Agnes Risma, silahkan nyalakan mic-nya. Ya Kak. Baik, terima kasih Kak Priska dan juga Kak Abil untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik. Kak, pertanyaan saya kan jurusan waktu S1 saya Logistik Kesehatan Masyarakat. Kemudian di S2 ini saya linear ke manajemen SDM dan waktu di essay saya sudah saya cantumkan juga dengan judul tesis saya tentang strategi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan PHBS individu pada masyarakat pantai di wilayah Puskesmas Putai Buru Kabupaten Mimika. Nah, di judul tesis saya ini saya mendominasikan atau perpaduan antara kesehatan dan manajemen. Apakah judul saya ini nanti akan dipertanyakan langsung dengan metode apa yang akan saya pakai ataupun apakah juga akan ditanyakan langsung dengan persiapan mengenai pembimbing dan karena sudah saya cantumkan juga dengan universitas tujuan saya juga universitas yang saya pada saat S1 jadi universitas yang sama Kak. Itu pertanyaan saya Kak. Terima kasih. Terima Waktu saya kasih. kembalikan. Kak Agnes itu ngambil kampusnya di mana ya? Universitas Haloleo Sulawesi Tenggara. Sulawesi. S2-nya juga rencana mau ngambil di sana juga ya? Iya Kak. Oh, justru enak itu seperti itu Kak Agnes. Jadi gini Kak Agnes, kalau Kak Agnes itu apa namanya, sebenarnya pertanyaan tentang judul penelitian itu tergantung dari pewawancaranya. Apakah ditanya detail atau enggak. Cuma setidaknya dari saya sendiri itu dipelajarin aja.
Kak Agnes nanti pakai teori apa, nanti disebutkan aja kalau misalnya ditanya. Dan tujuannya apa? Kalau misalnya kita ada pertanyaan seputar itu nanti kita nggak gelabakan. Oh, teori apa ya? Oh, nanti teori apa ya? Seperti itu. Gitu ya Kak Arnes ya. Terus kalau misalnya dosen pembimbing, ya Kak Arnes kan berhubung nanti ngambil di kampus yang pertama, ya itu enak sekali kan. Kak Agnes bisa meminta langsung apa arahan kepada pembimbing yang nanti Kak Agnes apa akan tuju ke proses penelitian apa tesisnya gitu itu enak sekali. Kalau misalnya Kak Agnes itu nggak bisa menemuin ya Kak Agnes hubungin aja via email atau minta nomor WhatsApp dari teman-teman. Dan nanti kalau misalnya dijawab atau enggaknya, nanti Kak Agnes bilang aja ketika pewawancara itu nanya apakah sudah menghubungi pembimbing, Kak Agnes bilang aja sudah cuma masih belum direspon dan mungkin lagi banyak keperluan gitu kan. Itu Kak Agnes nggak bohong itu. Itu Kak Asna jujur itu. Cuma kan emang bener kan, kita belum dibales gitu kan. Kalau misalnya sudah dibales, Kak Agnes sudah diskusi, itu malah lebih enak. Dari pembimbing saya itu menyatakan penelitian saya itu ternyata bagus dan mempunyai impact yang apa namanya yang luas gitu terhadap perkembangan dan terhadap apa namanya adik kelas di bawahnya itu. Itu bagus sekali. Berarti itu Kak Agnes. Apakah dipahami? Baik Kak, dipahami. Terima kasih banyak Kak Bill dan Kak Priska. Sel- Sisa 2 orang lagi, Kak Habil, kira-kira Apa? boleh? Nggak Boleh. apa-apa. Aman nggak? Maulianti Yunita, silahkan nyalakan mic-nya. Baik, terima kasih Kak Priska atas kesempatannya. Iya. Terima kasih juga kepada W Agro yang memfasilitasi kegiatan ini, apalagi mock-up-nya dilakukan secara publik sehingga kita bisa bertanya langsung ke mentornya. Baik, saya sebenarnya lebih pengen minta tipsnya dari Kak Habil karena saya lihat cara public speaking itu santai gitu. Saya sendiri jujurnya bukan tipe orang yang bisa public speaking gitu. Saya termasuk kelemahan saya gitu. Eh, Apalagi bahasa yang saya sampaikan sering kayak kalau menjawab pertanyaan tuh kadang belepotan, masih kadang kalau menjawab pertanyaan tuh masih berpikir ada gitu seperti gitu. Nah, kebetulan saya dari lingkup rumpun ilmu STEM. Nah, saya ingin bertanya, apa saja yang nantinya kira-kira tidak boleh atau hal fatal yang tidak boleh kita lakukan selama wawancara gitu, Kak. Kemudian selama pengalaman Kakak pernah menjadi awardee ketika mengikuti substansi oleh pewawancara atau panelis yang sebenar-benarnya, itu adakah pertanyaan yang tidak bisa dijawab gitu, kritis, saking kritisnya tidak bisa kita, maksudnya mungkin terlalu pribadi atau sampai kita bingung untuk menjawabnya seperti apa. Apakah kita harus diam saja ataukah kita harus tetap memaksa menjelaskan? Itu ada boleh di-sharing, Kak? Terima Ya. kasih, Kak. Terima kasih Kak. Melisa Jibrani ya. Ini dari jurusan STEM. STEM-nya yang bagian apa Kak ya? Maulianti Yunita, Oh, Kak. malah di Unita. Ya, saya jurusan fisika, Kak. Fisika murni, MIPA. Rencananya mengambil di mana? Rencana mau ambil di 3 kampus. Yang pertama prioritasnya di ITS dalam negeri, yang kedua di Unibrau Universitas Brawijaya, yang ketiga di Pajajaran. Unibro UB itu Malang ta? Oh iya itu Kak, maksudnya di Brawijaya. Iya, saya Malang soalnya Kak. Gini Kak, mau Lianti, Kak Yunita aja ya. Untuk latihan public speaking supaya santai itu emang mau nggak mau kita harus meluangkan waktu sehari itu untuk wawancara atau memberikan apa namanya jawaban kita. Nanti sampean gini aja Kak Yunita. Oh nanti kira-kira pewawancara ketika menanyakan kampus saya itu saya harus menjawab apa supaya menarik. Ketika menanyakan proposal saya harus menjawab apa supaya menarik seperti itu. Itu sebenarnya emang buku latihan untuk lebih santai. Cuma gini. Kak Yunita, jangan kepikiran salah dulu. Tapi yang penting maju menjelaskan. Untuk urusan bagus atau tidaknya, Kak Yunita itu nanti pikirkan nanti aja gitu. Nanti soalnya kalau misalnya Kak Yunita kepikiran dengan kosakata yang supaya formal, supaya pewawancara itu terkesima, terkagum, itu nanti Kak Yunita malah
lebih ini kerepotan sendiri gitu. Soalnya kan kita ketika ngomong lingual apa linguistiknya itu sendiri dalam perkataan ini itu kan emang dari pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita itu lebih mengarah ke hal yang negatif, nanti Kak Yunita itu akan lebih ke belepotan-belepotan nanti ketika ngomong. Seperti itu ya Kak Yunita ya. Pokoknya dianggap santai saja wes. Kayak ibarat gini, Kak Yunita bayangin pewawancara itu temen Kak Yunita sendiri, teman main gitu. Nanti ketika pewawancara itu naik kepada sama-sama itu kelihatan kayak semangat sekali gitu kan, antusias sekali gitu Kak Yunita. Seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua apa ya tadi Kak Yunita ya? Kok lupa ya? Terkait pengalaman apa yang Oh iya, pertanyaan yang ya tidak ya. bisa dijawab. Kak Yunita, kalau misalnya saya tanya gini ke sampean, sampean mau jawab apa? Kalau misalnya sampean itu jadi binatang, sampean akan menjadi apa? Saya nggak tahu mau jawab apa. Kak, aku juga bingung karena itu pertanyaannya yang kayak apa ya? Kurang kurang gitu. Nggak masuk dalam logika saya gitu. Dan saya ditanya seperti itu. Kalau kamu kan udah menjalani apa namanya pendidikan dari S1 Iya. sama S2 itu kan sudah apa namanya sudah lumayan keras sekali ya, sudah lumayan perjuangan banget ya. Kalau misalnya kamu ini menjadi binatang, kamu akan jadi apa inginnya gitu. Saya menjawab saya ingin menjadi kupu-kupu gitu. Kenapa kok saya menjadi kupu-kupu? Dalam falsafah kehidupan, kupu-kupu itu dianggap sebagai simbol proses. Dari yang awalnya ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, saya ini proses menjadi kepompong yang akan menetas menjadi kupu-kupu yang indah. Seperti itu saya menjawabnya. Jadi proses saya ini dalam menjalani kehidupan, menjalani pendidikan dari S1, S2, S3, ini saya sudah mencapai tahapan S3 di mana saya sudah 80% mau menetas menjadi kupu-kupu. Seperti itu Kak Yunita. Cuma kalau misalnya Kak Yunita itu apa namanya nggak bisa menjawab pertanyaan pewawancara, bilang aja nggak usah malu. Mohon maaf, saya belum menemukan atau belum membaca jawab apa pertanyaan dari Bapak sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban. Seperti itu aja Kak Yunita. Malah jangan apa namanya jangan mengarang jawaban apa namanya misalnya Kak Yunita ditanya masalah berita apa, kemudian Kak Yunita belum membaca, kemudian Kak Yunita mengarang, itu jangan. Bilang aja jujur nggak tahu, seperti itu. Kalau misalnya pertanyaan kayak saya itu ya cocok-cocok logi nggak apa-apa, mau nggak ada di beritanya kok. Pokoknya Baik. basis data jangan ditanyakan, jangan dikarang gitu Kak Yunita. Oh, baik Kak. Berarti terkait pertanyaan sekalipun pertanyaan itu sebenarnya kayak yang tadi jika kamu menjadi binatang, maksudnya itu coba sekalipun pertanyaannya itu absurd atau pertanyaannya Betul. itu tidak tidak sesuai gitu, coba aja kita jawab dengan secara profesional gitu Kak ya. Betul. Misalnya ketika kamu ingin menjadi binatang, apakah kamu ingin menjadi binatang seperti apa? Ya. Bisa kita kaitkan misalnya saya ingin menjadi seperti lebah atau semut yang berguna Betul. atau pekerja keras gitu, memiliki sifat demikian gitu. Bisa bisa seperti itu ya Kak ya? Bisa-bisa aja gitu. Itu pertanyaan yang emang ini sih apa namanya? Emang nggak kita persiapkan kan kok tiba-tiba ada wawancara nanya seperti itu. Cuma kalau misalnya berbasis data itu kalau misalnya nggak tahu ya bilang nggak tahu aja Kak Yunita. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak sudah Sama. menjawab pertanyaan saya. Santai aja kok. Sepertinya ini yang terakhir, Kak. Ya nggak apa-apa. Ada dari Melisa Jibrani, silahkan open mic Melisa. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Sama-sama. Suaraku kedengeran gak ya? Ya kedengeran Aman. Kak. Oh ya. Nah, jadi aku mau nanya Kak, kebetulan tuh aku baru ikut LPDP satu batch di batch 2025 kemarin yang pertama. Nah, kebetulan tuh aku dapet panelis yang lumayan julid gitu Kak. Cuman julidnya tuh kayak dia tuh bergumam gitu loh Kak. Nah, aku tuh bingung itu tuh nanya atau enggak sih sebenarnya dia tuh. Soalnya aku tuh kan jurusan HI yang aku tuh mau Hmm. bikin bikin tesis tuh tentang gender tapi dalam ekstremisme, dalam terorisme. Nah, justru malah kan itu 50 menit ya wawancaranya. Tapi kayak 30 menit tuh aku malah ditanyain masalah AI, malah ditanyain masalah kamu besok mau jadi dosen. Nah, itu kamu bisa nggak bedain tulisan AI emang enggak gitu. Terus beliau tuh julidnya tuh kayak ini kamu udah publikasi artikel ilmiah itu ini pasti predator ya gitu tuh. Tapi kayak bergumam gitu loh Kak, orangnya. Jadi aku tuh bingung itu tuh sebenarnya harus dijawab guys. Jadi aku malah diem aja waktu itu dikatain kayak gitu. Nah itu kira-kira gimana ya Kak? Tapi kedengeran julidnya itu Kak.
kedengeran tapi kayak nggak ngelihat ke aku, dan beliau tuh kayak lagi buka-buka apa gitu. Jadi kayak aku bingung Oh. itu tuh sebenarnya pertanyaan atau bukan. Gini aja, nanti kalau misalnya kakak, tapi emang ini sih tricky-tricky gimana? Mungkin ini ya bergumam tapi mic speakernya masih ini ya, masih nyala ya kak ya? Ya mungkin sih Kak, soalnya kayak ngomongnya tuh beberapa kali tuh ada ya panelis yang kayak gitu. Jadi ngomongnya tuh kayak, ah jangan-jangan nih predator ini, jurnal predator. Tapi beliau tuh kayak sambil buka-buka gitu. Nah kan aku jadinya kayak bingung ya, jadi aku diem aja. Nah terus ada juga tuh panelis yang psikolog, beliau tuh juga sambil kayak buka-buka CV-ku, mungkin aku juga nggak tahu tuh beliau kayak, banyak juga ya kegiatannya gitu. Tapi habis itu aku nggak tahu harus jawab apa, jadi aku diem aja kayak dikatain kayak gitu. Ya, iya sih, tricky-tricky gimana sih? Cuma kalau saya sendiri loh kayak, kalau misalnya kita, kalau ini kasusnya saya mengalami hal yang serupa seperti itu. Kalau misalnya kita mendengar pertanyaan dari pewawancara bahwa jurnal kita itu predator, oh, ini jangan-jangan jurnalnya predator gitu. Kita tekankan lagi ketika nanti kita ditanya lagi kita menjawab. Misalnya kakaknya ditanya masalah penelitian, itu kan masih ada sangkut pautnya kan, Kak Kak Melisa ya. Nanti sama gini, perlu ditekankan Bapak Ibu bahwa jurnal atau penelitian yang saya tulis semua itu masih dalam kategori jurnal yang masih terindeks seperti itu. Jadi insya Allah sudah aman dari jurnal predator karena saya sudah belajar tata cara membedakan antara jurnal predator sama jurnal yang resmi gitu lewat aplikasi lewat situs web namanya Jitong. Tahu Jitong ya, Mbak Melisa ya? Iya Kak, iya. Nah waktu itu kayaknya emang karena kaget sih Kak, kayak dikatain kayak gitu. Biasa itu Jadi muatan malah mental diem saya. aja. Ya ya ya, nggak apa-apa Mbak. Oke. Nah, setelah itu sama langsung ditanya apa lagi, Kak Melisa? Ini sih Kak, aku juga mau nanya ini, kalau misal nih kita dikatain, kemarin tuh dikatain, kegiatan kamu banyak ya. Tapi aku tuh bingung itu tuh gimana ya Kak? Itu tuh pujian atau apa kita harus jelasin prioritas kita atau gimana? Kalau itu tuh Oh, maksudnya aku dijawab. soalnya nggak tahu konteksnya dia ngatain itu tuh apa. Ya, ya jawab aja. Alhamdulillah Ibu, saya sudah aktif dalam banyak kegiatan sosial atau kemasyarakatan kayak gitu. Sudah sejak tahun berapa gitu kan. Cuma ya menurut saya ini masih kurang gitu untuk saya memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kayak gitu aja nggak apa-apa kok. Baik Kak, terima kasih banyak ya Kak atas Ya jawabannya. semoga sampean nggak dapat wawancara model seperti itu lagi gitu kan. Amin, amin. Ini Berdoa banget. sudah lulus substansi ya? Eh, Sudah udah lulus enggak skolastik? pakai, aku pakai Oh, LOE. oh ya sampean enak nanti kalau pakai LOE itu jadwal apa namanya? Jadwal wawancaranya itu berada di awal. Ya. Kalau Kalau awal yang kemarin emang nggak pakai LOE sih Kak, jadi emang di kayak akhir ya. akhir-akhir gitu. Nah, itu Iya, biasanya kalau akhir-akhir itu nggak enaknya ini loh apa namanya? Tergantung mood-moodan pewawancaranya itu loh. betul-betul terbukti sih Kak, terbukti. Aku Nah, digituin. saya soalnya yang batch apa namanya Kak? Batch 1 2024 itu dapat jadwal wawancara. Itu emang di awal tapi pas puasa. Pas bulan puasa dan sore hari habis asar. Wah, itu momen-momen yang apa namanya? Pewawancaranya itu kayak nanya-nanyanya dibatasin waktu, kemudian juga nanya-nanyanya ada pertanyaan nggak penting juga gitu. Jadi benar-benar kayak sudah bad mood gitu loh. Tuh. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak insight-nya. Semangat ya. Iya Kak, terima kasih. Terima kasih, Melisa. Berarti enak ya tidak melalui deret-deret maut ya, pas Iya, skolastik kemarin. Betul Kak, betul. Katanya emang lebih susah ya yang batch ini. iya. Nggak tahu, kata teman-teman susah. Kalau saya nggak ikut. Iya Kak, Ikut susah lagi. Sangat sekali. susah. PBS-nya susah sekali Kak. Tapi Ya, alhamdulillah ya di atas nah. rata. Oh, amin. Moga-moga ya Usman ya, sama teman-teman yang di sini. Berapa orang nih? 36 orang. Semoga lolos Lolos semua semua. untuk Amin, amin, amin. skolastiknya. Amin. Amin. Cuma emang kalau di batch ini emang kita harus benar-benar memaksimalkan apa namanya usaha. Soalnya kan ngepret pengurangan kuotanya itu kan terlalu ekstrim. Betul Kak, dikurangi banyak sepertinya ya Kak. Iya, iya. Jadi persaingannya semakin ketat. Jadi yang apply itu sekitar 75-76 ribu, Ya, yang diterima 4 ribu. 4 Jadi, ribuan. jadi berebutan lewati pintu yang sempit gitu kita teman-teman ya. Yes. Bismillah. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita mengakhiri mock up hari ini.
Oh, tidak ada ya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Habil dan Usman yang sudah memberanikan diri untuk muka publik. Terima kasih atas masukannya ya Kak Habil Ya, sama. untuk para peserta. Nah, teman-teman, nanti jam 12 siang, sorry, bukan 12 siang, jam 14.00 WIB waktu Indonesia Barat ada muka publik lagi. Pesertanya itu adalah Nurul Hayana, jurusannya Hubungan Internasional dan akan diwawancarai oleh awardee dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kak Rahmat Fahmi. Bagi yang mau nonton nanti silahkan ya teman-teman ya. Linknya sudah saya share di dalam grup. Oke, Kak Habil, terima kasih banyak ya Kak. Nanti Sama-sama. untuk update peserta selanjutnya nanti saya japri lagi ke Kakak kalau Siap, ada siap, siap. perubahan daftar pesertanya di Kak Habil. Kabarin aja, Kak. Ya, siap. Terima kasih ya Usman ya. Terima kasih, semangat. Sama-sama Kak, terima kasih kembali juga Ya, untuk Kak Priska dan Kak Habil yang sudah meluangkan waktu untuk seringan ilmu untuk kita yang sebagai pemula ini Kak. Syukran amin. jazilan. Sama-sama. Teman-teman, pokoknya yang butuh slot mock up, share aja ke teman-teman yang membutuhkan ya. Itu linknya sudah saya share di chat dan di grup juga. Oke, silakan live teman-teman. Kak Habil, terima kasih ya Kak. Ya, Live dulu ya. ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Ditunggu jam 14.00 WIB ya. Saya izin live ya teman-teman ya.